Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu yang kedua di dalam bulan keluarga. Kita akan bersama-sama belajar bagaimana bersama keluarga kita menghadapi krisis, bersama dengan Tuhan kita menghadapi krisis. Sebelum kita mulai ibadah, biarlah kita menggunakan waktu sejenak. Kita tenangkan diri, siapkan hati untuk masuk di dalam ibadah.
Jemaat bangkit berdiri, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita menaikkan pujian nomor 380. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur, yang menghantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Sang Anak Domba, yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan anak Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, lagu tadi mengingatkan kami ya Tuhan. Tatkala kami lesu, tatkala kami menghadapi krisis,
Seharusnya lah kami balik kepada Engkau ya Tuhan. Bangunkan kami ya Tuhan. Bangunkan iman rohani kami. Bapa, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Bapa yang sangat memperhatikan kami, yang memelihara hidup kami ya Tuhan. Bukan saja melengkapi hidup kami dengan kebutuhan jasmani, tapi Engkau menyediakan waktu khusus mengundang kami untuk hadir ya Tuhan beribadah kepadamu. Bapa, kami ingin menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ya dengan penuh hati, sukacita dan bersyukur kami hadir di hadapan-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Karena kami butuh pengarahan Engkau. Kami butuh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh melangkah dalam hidup kami dengan penuh iman keyakinan kepada Engkau. Bapa, ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang mimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Pujian yang kami naikkan ya Tuhan dengan penuh sukacita kami ingin sampaikan kepada Engkau. Memuji dan memuliakan Engkau. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarnya. Dan kami juga mohon Engkau Roh Kudus memberikan kekuatan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Jika apa yang kami dengar hari ini ya Tuhan, boleh kami jalani di dalam hidup kami. Tatkala kami berdoa ya Tuhan, kami mohon Engkau mendengar kami. Karena kami ingin berbicara dari hati kami ya Tuhan kepada Engkau. Ya Tuhan, inilah kami yang telah hadir di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan ya Tuhan menerima sembah sujud kami. Karena kami ingin dekat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih lagi kami juga rindu ya Tuhan. Melalui ibadah kami ini juga memberikan dampak pada lingkungan sekitar kami. Agar mereka pun ya Tuhan tidak mengeraskan hati mereka. Dan mereka mau datang ya Tuhan kepadamu dan menerima Engkau. Ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Segala kemuliaan, puji, hormat kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi kepala jemaat kami berdoa. Amin. Berdiri, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor ke-19 ayat ke-8 sampai yang ke-15. Mazmur nomor 19 ayat ke-8 sampai ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayat yang ke-8. Mazmur nomor 19 ayat ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upaya yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jemaat silakan duduk.
Mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengampunan dosa. Masing-masing kita berdoa mohon pengampunan daripada Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tahu. Dan tidak ada tempat lain yang kita bisa memohon ampun dan mengampuni dosa kita selain kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ambil waktu sejenak. Firman Tuhan, Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berseluruh kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau telah mendengar doa-doa kami, ya Bapa. Engkau lebih mengetahui di dalam hati kami. Engkau lebih mengetahui akan hidup kami, ya Tuhan. Tidak ada secuil pun yang bisa kami sembunyikan. Oleh karena itu kami datang kepadamu, ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami, ya Tuhan. Ampunilah segala kealpaan kami. Seringkali kami, ya Tuhan, menggunakan akal pikiran kami untuk melakukan sesuatu. Menggunakan akal pikiran kami untuk melayani Engkau, Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Kembalikan kami kepadamu, ya Tuhan. Dan ingatkan kepada kami untuk selalu bersandar kepada Engkau. Selalu, ya Tuhan, mencari kehendak-Mu. Dan melakukan apa yang Kau kehendaki, bukan kehendak kami. Dan kami mohon Kau menolong kami, ya Tuhan. Menjagakan hidup kami. Menjagakan hati pikiran kami, ya Tuhan. Karena kami masih hidup di dunia ini, ya Tuhan, yang penuh akan godaan. Tolong dan pimpin hidup kami, ya Tuhan. Dan agar kami boleh selalu mengarahkan pandangan kami kepadamu, ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan datang kembali. Kami percaya, ya Tuhan, kami akan menghadapi Engkau, akan menghadap Engkau. Inilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami. Dan berikan kiranya Engkau memakai kami, ya Tuhan, untuk selalu setia melayani Engkau. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa kami, mempanjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Seringkali kita menghadapi krisis, terutama di keluarga, kita menjadi lesu. Kita menjadi khawatir. Padahal kita lupa kita mempunyai Tuhan, Allah kita yang begitu memelihara kita. Seharusnya kita kembali kepada Dia. Biarlah kita mohon Tuhan membangunkan jiwa kita untuk dengan berani menghadap kepadanya dan bersandar kepadanya. Kita percaya pasti Tuhan akan memberikan solusi yang baik. Kita menyanyi pujian Bangunkan Jiwaku yang Lesu KPKK nomor 357. Pada firman-Mu, dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwa
jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah roh kebangunanmu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar pujian yang hari ini akan disampaikan oleh keluarga Bapak Sandy Lesmana, keluarga Ardi, dan keluarga Johnny Hugh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kami di minggu kedua bulan keluarga akan membawakan sebuah pujian. Namun sebelumnya mohon maaf bahwa nanti yang kami nyanyikan dalam bahasa Mandarin, jadi tidak ada lirik dalam bahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa melihat arti dan makna dari lagu ini dari layar yang sudah ada di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi lagu yang akan kami sampaikan pada pagi ini berjudul Dampingiku di Setiap Musim. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang selalu hadir, selalu ada, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia juga tidak pernah pergi dari kita. Jadi dalam setiap musim kehidupan kita, apapun yang Bapak Ibu saat ini sedang alami, mungkin sedang dalam musim semi, masa-masa bahagia, tetaplah bersyukur bahwa Dialah Allah yang sudah mengizinkan dan ada bersama dengan Bapak Ibu. Tetapi jikalau saat ini Bapak Ibu mungkin dalam musim panas atau musim dingin, menghadapi musim yang tidak mengenakan, tetaplah percaya bahwa Dialah Allah yang tetap bersama-sama menyertai, berjalan bersama mendampingi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih.
Bersyukur kepada Tuhan 我们实在要感谢神， bahwa pujian yang tadi telah disampaikan itu menjadi persiapan hati kita di dalam mendengar firman Tuhan pagi ini. 刚才他们所献上的诗歌，真正的能够好好预备我们的心来领受上帝的话。 Ketika tadi mendengar dan membaca liriknya, 当我们听、我们读他的歌词， itu sudah sebagian besar khotbah yang mau saya sampaikan isinya kayak gitu. 大概就是我要讲的道。 Ya, Duduk dong. enggak dong. Ya, jadi bersyukur ya bahwa kita itu selalu dikuatkan oleh Tuhan. 我们实在感谢主，常常眷顾我们。 Mari kita berdoa. 我们来同心祷告。 Bapa, kami datang kepadamu, berikan kami hati yang haus dan rindu akan firman-Mu. 主啊，我们来到你的跟前，求你赐给我们一个渴慕你的心。 Dan kiranya pagi ini kami sungguh mendapatkan kekuatan, penghiburan dari firman Tuhan. 但愿今天早上我们能够从你的话语得着坚固和安慰， Dalam setiap musim kehidupan yang sedang kami alami saat ini, 在我们生活的每一个季节， kami sungguh membutuhkan firman-Mu ya 我 Tuhan. 们实在很需要你的话， Karena tanpa firman-Mu kami tidak dapat melangkah. 因为没有你的话的话，我们就没办法前进。 Kiranya hati kami boleh dikuatkan. 愿我们的心得着坚固， Dan hati kami juga boleh penuh dengan sukacita ketika kami melakukan akan firman-Mu. 当然，当我们行你的话语的时候，我们的心都能够充满喜乐。 Pimpinlah setiap kami Tuhan. 求你带领我们每一个人， Kami siap mendengar 我 firman-Mu. 们已经预备好我们的心领受你的 Dalam nama 话。 Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita bersama membuka dari 2 Raja-Raja. 我们打开列王记下， 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 列王记下第4章。 Saya akan baca dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 3. 传道要读以英语文1到第3节， Kemudian nanti Bu Livi akan baca Mandarinnya ayat 4 sampai 7. 我将读第4到第7节。 Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan kau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." 回到家里，关上门，你和儿子在里面将油倒在所有的器皿里，倒满了，放在一边。于是妇人离开以利沙去了，关上门，自己和儿子在里面。儿子把器皿拿来，他就倒油，器皿都满了。他对儿子说：“再给我拿器皿来。”儿子说：“再没有器皿了。”油就止住了。妇人去告诉神人，神人说：“你去卖油还债，所剩的你和儿子可以靠着度日。” Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Agustus 2007, 2007年8月份， berarti 18 tahun yang lalu. 就是18年前。 Walaupun sudah 18 tahun berlalu, tapi saya tidak akan pernah lupa kejadian di tahun itu. 虽然已经过了18年，但是我永不会忘记那个事件。 Jadi waktu itu kami sempat tinggal di apartemen Mediterania Gajah Mada. 那个时候我们在 apartemen Mediterania 住。 Satu malam kami semua sudah tidur karena anak pertama itu yang baru ada yang anak pertama ya, baru usia 7 bulan. 那个时候我们都要睡了，我的孩子那个时候只有一个7个月大。 Ya, jadi anak sudah tidur ya kita semua tidur lah. 孩子睡了，我们就睡咯。 Jadi lagi tenang-tenang,
就在安静那个时刻， tiba-tiba kami dengar di luar unit itu agak rame suara orang. 我们听到那个我们的房子外面很多吵声呐、 Kami belum sadar apa yang terjadi, 我们还不知道发生什么事， tapi sudah bangun begitu. 但是我们起来了。 Lalu tiba-tiba kami baru sadar ketika orang-orang yang di luar unit itu berteriak gempa. 后来外面的人大声说：“地震啊，地震！” Baru kemudian, ya bunyi tembok retak. Jadi Bapak Ibu bisa bayanginnya kalau gempa itu, tembok retak tuh bunyinya seperti apa. 后来我们才醒悟到，我们就听到那个墙壁分裂的声音啊。 Lalu ada suara dibilang kita semua harus turun, tapi nggak boleh pakai lift. 后来有声音告诉我们一定要下去，但是不能坐电梯。 Kalau sekarang saya tinggal di Pastori, dari lantai 2 turun dekat ya. 现在我在牧师楼住，只有2层楼，要下去很容 Tapi 易。 saat itu tinggal lantai 17, Bapak 但 Ibu. 是那个时候我住在17层啊， Udah nggak pikir panjang, yang penting anak dibawa, jangan sampai lupa ya. Gawat itu kalau kelupaan ya. Jadi biar panik pun tetap ingat, anak kami masih bayi langsung saya gendong. 所以呢，我们只想到把孩子抱过来带走， Lalu kami semua turun pakai tangga sampai lantai dasar. 就一直坐那个下楼梯下到最下层。 Itu pegelnya itu ya, seminggu kali 你 setelah itu. 知你知道那个脚酸呐、可能会维持1个礼拜。 Bapak Ibu yang tinggal di apartemen di lantai agak tinggi, mungkin waktu saat itu juga pernah alamin ya. 你们曾经在公寓住的高层的，可能曾经历过 Traumanya itu loh. 那个恐惧感呐、 Nah Bapak Ibu sekalian, ketika sudah lewat peristiwa itu, kemudian saya renungkan ya. 那么事情过后，我就去回想， Kalau alami namanya goncangan itu, yang dari keadaan yang tenang-tenang aja tiba-tiba seperti itu terjadi. 若我们在平静的时刻，忽然间出现了这样的震动的话， Itulah juga gambaran dari krisis hidup. 这就是能够描写我们生活的危机。 Krisis itu dari situasi yang tenang, mungkin hidup kita tadi digambarkan dalam musim semi, musim yang semuanya indah. 这个危机呢，就是当我们好像很安详的时候，好像在春天那么美丽， Lalu tiba-tiba terjadi goncangan hidup. 忽然间来了一个大震 Dan 动， krisis itu datangnya tiba-tiba, kita tidak pernah menduganya. 而这个危机来是突然来的，我们是想不到 Ketika 的。 krisis itu terjadi mendatangkan ketidakpastian. 所以这个危机也给我们一个莫名其妙，不知道要怎么做。 Maksudnya apa? Tidak pasti saya bisa melaluinya atau tidak. 我们不能肯定我们能够度过这个危机吗？ Tidak pasti jalan keluarnya seperti 我 apa. 们也不知道这个出路是怎么样。 Hidup di dalam menghadapi kondisi yang seperti ini adalah satu kehidupan yang pastinya tidak mudah Bapak Ibu. 当然，要面对这样的危机是不容易的。 Namun Bapak Ibu, kita melihat bahwa ternyata ketika Tuhan mengizinkan krisis hidup terjadi dalam hidup kita, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Agar kita sebagai umatnya mengalami Tuhan itu secara nyata. 原来我们要思想，上帝允许这个危机出现在我们的生活里，就是要我们能够经历到上帝。 Jadi bukan hanya kata orang Tuhan itu seperti apa. 不是单单听哦，上帝是这样的， Bukan hanya berdasarkan yang saya dengar. 也不是照着我们所听的， Tetapi kita mengalami Tuhan itu secara nyata. 但是我们能够实际的经历到神。 Dan ketika krisis hidup dialami, apa yang mau Tuhan nyatakan? 当我们经历或者面对这个生活的危机，上帝到底要告诉我们什么呢？ Pembacaan Alkitab yang tadi kita telah baca, itu adalah satu bagian dari beberapa kisah di pasal 4 dan 5 yang menggambarkan keluarga-keluarga yang menghadapi krisis. 刚才我们读的经文就是特别4章第5节，就是告诉我们各种各样发生的危机。 Tapi kita hari ini, pagi ini konsentrasi di ayat 1 sampai 7. 今天我们只注意第1到第7节。
Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan mau nyatakan melalui krisis yang dialami oleh tokoh yang di dalam 2 Raja-Raja 4 ini? 到底我们的上帝要借着这个人物，要告诉我们什么呢？ Dan juga bagi kita hari ini. 告诉我们他们那个时候和我们的现在的我们。 Yang pertama kita mau melihat bahwa dia mau menyatakan di tengah krisis sekalipun dia adalah Allah yang peduli. 原来上帝要告诉我们，无论我们在危机中，我们要相信我们的上帝是在乎我们的 Jadi 上 kita 帝。 membaca kisah ini ada seorang wanita. Dia adalah istri dari salah seorang nabi di bawah golongan kelompok Elisa. 我们这里看到有一个妇人，她是一个先知的妻子，也是就是以利沙先知的门徒。 Dia datang kepada Elisa 她就来到以利沙面前， karena Elisa itu sudah dianggap seperti bapak asuh dari kelompok nabi di mana suaminya ada di sana. 因为呢，他们已经把这个以利沙当作属灵的父亲。 Dan rupanya apa yang dialami oleh wanita ini begitu bertubi-tubi, saudara. 原来这个妇人所经历的非常的困难。 Kita melihat bahwa suaminya itu telah mati. 我们知道她的先生死了， Padahal suaminya ini adalah orang yang melayani Tuhan, dibilang takut akan Tuhan. 实在是这里告诉我们，她的丈夫是侍奉主、敬畏上帝的一个先知。 Tapi juga ada masalah, ada penagih hutang. Berarti sempat ada hutang yang belum terselesaikan. 但是我们看她的生活也出了问题，原来她有欠债。 Dua masalah ini apakah sudah? Ternyata ada satu masalah lagi. 这两件事这么重了，还有其他的问题吗？ Yaitu ketika penagih hutang datang, 原来债主讨债的时候， mereka sudah mau ambil 2 orang anaknya. 原来这个债主要把他2个孩子拿走。 Walaupun memang itu adalah kondisi yang umum pada waktu itu. 虽然那个时候他们的习惯是 Kalau 这 ada 样， orang tidak bisa lunasi hutangnya, maka konsekuensinya ya siapa yang ada di rumah itu. Pada waktu itu ya anaknya yang akan dibawa jadi budak. 那个时候的文化呢，如果你欠债不能还，就把家中的人或者孩子把他拿来做奴 Tetapi 仆。 ibu mana sih yang rela hati anaknya dibawa? 但是有哪一个母亲能够心甘情愿把孩子送走呢？ Jadi permasalahan demi permasalahan, krisis demi krisis wanita ini alami. 所以这个妇人面对了各种各样的困难和危机。 Sehingga dituliskan di ayat 1, dia itu sampai berseru kepada Elisa. 所以第1节就告诉我们了，他向以利沙哀求。 Berseru di sini maknanya adalah dia menangis, dia berkeluh kesah. 这里的哀求就是说他哭，他把他的心事说出来， Karena begitu berat yang harus 因 dihadapi. 为他面对的问题非常的惨重。 Bapak Ibu, ada satu hal yang begitu luar biasa dari kisah ini. 但是我们看这个故事里的一个奇妙的事， Bahwa kisah ini ditulis di dalam kitab Raja-Raja. Jadi dalam kisah sebenarnya menggambarkan kehebatan para raja Israel, kondisi nasional bangsa Israel, ada kisah dari keluarga ini. 我们看这个列王记，多数都是讲到君王和以色列这个民所面对的各大问题，但是呢，却有这样的一个故事插在里面。 Jadi Allah yang bertata di surga itu, Allah yang maha besar itu, 所以这个我们在天上伟大的上帝， juga adalah Allah yang peduli kepada penderitaan orang-orang, anak-anaknya atau umatnya. 也是一位能够在乎关怀还在世上的他们，他上帝的子民。 Di tengah kehebatan kisah daripada raja-raja di dalam kitab ini, 当我们看列王记这么有很多这个伟大的君王中， seringkali mungkin orang melihat apa signifikansinya sih, apa pentingnya sih cerita ini. 我们会想到底这个故事插在里面有什么重要性呢？ Kenapa nggak tulis aja semua peristiwa yang hebat? 为什么不写一切就是伟大的事件呢？ Nah inilah saudara luar biasanya Tuhan kita. 这就是我们上帝的奇妙。 Bahwa tidak ada satu permasalahan
yang terlalu sepele di mata Tuhan. 因为在上帝的眼中，没有一件事是不重要的。 Dia tidak pernah mengabaikan pergumulan, air mata, penderitaan yang dialami oleh anak-anaknya. 他从不忽略他的孩子们所流出的眼泪和痛苦。 Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita datang di dalam ibadah, 所以弟兄姐妹们，当我们今天来到上帝的家敬拜， mungkin kita datang di dalam kondisi hidup yang baik-baik saja. 可能我们的情况是好好的， Mungkin juga kita datang di dalam kondisi hidup yang tidak mudah. 可能我们也面对困难。 Mungkin kita saat ini datang, waktu tadi salaman di bawah kita bisa senyum, kita bisa bilang baik. 但 Tapi 是， mungkin di hati kita begitu banyak pergumulan dan krisis yang kita hadapi. 虽然我们的心可能充满很多的问题和危机，但是我们来教会的时候，我们还能够相人握手，平安。 Mungkin itu krisis ekonomi, 可能你面对经济的问题， mungkin ada yang mengalami juga anak kita kehilangan pekerjaan. 可能我们的孩子失去工作。 Mungkin juga mengalami cari kerja saat ini begitu sulit. 我们知道现在找工作不容易， Mungkin juga kita mengalami krisis kesehatan. 可能我们面对健康的问题， Mungkin orang lihat kita dari luar baik-baik saja. 人家从外面看我们好像没有问题， Mungkin orang tidak tahu. Mungkin setiap malam kita bergumul dengan rasa nyeri. 可能没有人知道我每个晚上都能够因为这个痛而挣扎。 Atau kita mendampingi orang yang kita kasihi 我们也陪伴我们所爱的人 yang sedang mengalami krisis kesehatan. 面对疾病的亲人， Mungkin kita mengalami krisis karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. 可能我们面对的问题是失去我们所爱的人， Baik itu baru-baru saja ataupun sudah berapa tahun lamanya. 可能刚去世或者已经去世几年了， Ini itu mendadak, 突然间来的。 kehilangan yang mendadak atau memang kita sudah cukup lama mendampinginya tapi kemudian Tuhan memanggilnya pulang ke surga. 可能我们已经陪伴他了一个时期，但是最后上帝还是把他叫回去天家。 Saudara, kehilangan orang yang kita kasihi membuat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. 失去一个我们所爱的人，使我们的生活完全改变，跟以前 Kehilangan 不 pasangan 同。 hidup, 失去我们的配偶、 orang tua, 我们的父母、 anak, 孩子、 saudara. 亲人。 Bapak Ibu Saudara, apa yang saat ini yang sedang kita alami? 今天你们所面对的危机是什么呢？ Ibu, satu lagu ini, satu lagu yang tidak asing bagi kita. 这一首歌非常熟悉的歌， Biarlah ini kembali mengingatkan kita. 但愿这首歌提醒我们， Dia Allah yang mengerti, dia Allah yang peduli. 他是一个明白、在乎、关怀我们的神。 Saya mengajak kita nyanyi bagian refnya saja. 我们来唱他的副歌， Sambil kita menyanyikannya. 我们一边唱， Biar pujian ini boleh sekali lagi mengingatkan kita. 再一次提醒我们， Dia Allah yang peduli. 我们拥有一个在乎我们的上帝。 Yang nyanyi bahasa Mandarin juga bisa, ada teksnya. 可以唱中文也可以。 Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ya Allah yang peduli, Bapak Ibu. 是的，我们的上帝是在乎我们的上帝， Kasihnya tidak pernah berubah, dia tidak pernah tinggalkan kita. 他的爱永不改变，也永不离开我 Di 们。 masa terberat hidup kita, 在我们面对最繁重的时刻， dia peduli. 他在那里。
Dan Allah yang peduli itu juga adalah Allah yang mencukupkan. 这一位在乎我们的上帝，也是一位供应我们 Kita 的 melihat 上 di 帝。 dalam kisah ini bahwa Allah menunjukkan dialah Allah yang mencukupkan di tengah krisis yang dialami oleh keluarga wanita ini. 我们看这个寡妇，我们就能够发现，我们所信靠的上帝是供应我们的上帝。 Ketika mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa untuk melunasi hutang mereka saat 当 itu. 他们实在不知道要怎么样叫还清他们的债， Tuhan menyatakan kuasanya. 上帝就彰显了他的能力。 Jika dikatakan mereka cuma punya satu buli-buli atau botol berisi minyak yang ditafsirkan minyak zaitun atau minyak untuk mengurapi. 这里告诉我们，这个寡妇说，他们家里只剩下一瓶油，可能是高沫的那个橄榄油。 Tapi kemudian wanita ini bersama dengan anak-anaknya, jadi seluruh anggota keluarganya terlibat menghadapi krisis bersama. 后来呢，这个寡妇跟她2个孩子一同来面对他们的危 Mereka 机， kumpulkan bejana-bejana itu. 他们就收集很多空的器皿。 Dan ajaibnya ketika dari minyak di botol yang cuma satu botol bisa memenuhi begitu banyak bejana yang mereka kumpulkan. 奇妙的事就发生，从一瓶的油能够装满他们收集的器皿。 Dan dikatakan ketika tidak ada lagi bejana, berhentilah minyak itu mengalir. 当他们已经不能收集更多的器皿，那个油啊就停止了。 Kalau kita baca maunya kenapa harus berhenti sih? Kenapa nggak terus aja minyaknya mengalir? 那我们的话，可能我们说，哎呀，为什么停呢？让那个油一直流嘛。 Tapi Tuhan tahu porsi yang berkat yang dia berikan kepada anak-anaknya. 但是上帝知道，他应该赐给他孩子们的2 Dan yang 度 paling penting Dosa. itu cukup. 就是足够， Allah mencukupkan. 神供应他们。 Jadi ketika di ayat 7 dikatakan walaupun minyak itu berhenti mengalir, tetapi ketika nanti minyak itu dijual bisa bayar hutang, bahkan bisa menghidupi dia dan anak-anaknya. 后来呢，神人就叫这个寡妇把这个油卖出去，得到的钱去还债，剩下的呢，能够使他们度日。 Apakah setiap hari di dalam hidup wanita ini Tuhan berkarya demikian? 到底这样的事，是不是这个寡妇能够每天都面对吗？ Setidaknya di catatannya sudah tidak dicatat lagi. 至少这里再没有记载了。 Tapi setidaknya dari satu peristiwa ini, satu keluarga ini akhirnya bisa percaya kepada pribadi Tuhan. Bukan bergantung kepada mujizatnya, tetapi lebih bergantung kepada pribadi Allah yang mencukupkan itu. 至少从这个家庭里，这个成员他们已经知道了怎么仰望依靠这一位上帝，而不是单单看他的神迹。 Dan di dalam anugerah Tuhan 而在上帝的恩典里， itu cukup untuk mereka melanjutkan hidup. 足够他们度过他们的人生。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita juga mau belajar saat ini. 我们现在也要学习， Ketika ada krisis hidup, kita belajar bukan selalu meminta tanda mujizat baru mau percaya kepada Tuhan. Bukan itu. 当我们面对危机的时候，我们不要只单单求神迹，你才相信。 Tetapi bersandar percaya penuh kepada pribadi Allah. 但是你却要深深的相信，深深的仰望我们这一位上 Di 帝， dalam seluruh keberadaan Allah. 就是完全的上帝。 Pribadinya lebih penting daripada berkatnya. 我们更需要这一位神，比起他的恩典。 Dan kita belajar itu. 我们是学习， Tidak mudah. 不容易。 Apalagi di tengah krisis hidup yang saat ini kita alami. 当我们面对现在我们的这个危机， Mungkin lebih mudah kita percaya kepada yang lain saja.
cara Tuhan itu kadang terlalu lama, waktunya Tuhan itu kadang terlalu lama. Cari jalan pintas saja. 可能我们说，哎呀，我们找别的方法吧，也等那个上帝很久啊，也不知道有没有回答。 Tuh berkata, Tuhan kalau engkau nggak kasih tanda, saya nggak maulah percaya kepada engkau. Saya percaya yang lain saja. 你说上帝，你不给我看到你的神迹，我就不信你了，我信别的。 Saudara, bagaimana dalam didapati iman kita ketika kita menghadapi krisis hidup? 所以呢，我们要看，当我们面对危机的时候，我们的信心是怎么样的。 Saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Allah yang peduli dan Allah yang mencukupkan itu. 今天上帝的话告诉我们，我们的上帝是在乎我们的和供应我们的。 Di dalam kehidupan saya secara pribadi, 在我个人的生活里， saya sungguh mengalaminya. 我是在经历了。 Walaupun di tengah situasi yang sulit, 虽然面对困难， akhir Mei 2013, 5月份2013年， ketika saya menemani suami saya ke dokter, 当我陪我的丈夫看医生， dan dokter sudah mengatakan kesimpulan awal bahwa ini adalah kanker. 以后医生结论说我的先生得了癌症。 Saudara, siapa yang tidak gentar mendengar kata itu? 听到这样的消息，有人不怕吗？ Di ruangan dokter itu, 就在这个医生的这里， kami berdua hanya bisa diam. 我们2个人只能够安静。 Sepulang dari dokter di perjalanan di mobil kami juga tidak bisa berkata apa-apa. 从医生回到家，在车里，我们也不知道要讲什么。 Sebuah goncangan yang begitu hebat. 这样的大震 Dan 动， ketika pemeriksaan lebih lanjut memang benar itu adalah kanker. 以后继续再查，是证实了，是的，这个就是癌。 Menjalani operasi, kemoterapi, bersiklus-siklus. 他也进行了手术，还有化疗，各种不同的医疗。 Sudah jujur tidak selamanya kami dalam kondisi yang kuat menghadapi itu. 真的要诚实的话，我们不是每时每刻都这样坚强。 Ada masa di mana saya sendiri secara pribadi sudah merasa, Tuhan apakah udah gak usah lagi ya berdoa sama Tuhan. 有时我自己本身都灰心，我还问上帝：我们不必再向你祷告了吧？ Kenapa ketika ada pengobatan bukannya membaik, tetapi kondisi yang memburuk. 为什么已经医治了，情况不是变好，反而更坏？ Tapi dalam masa-masa itu, Tuhan menyatakan dia Allah yang peduli. 但是就在那个时候，神显出他是在乎我们的上帝。 Ketika mungkin saya cuma bisa doa sama Tuhan, gak ada kata-kata, cuma bisa nangis. 有时候我祷告，我都讲不出话来，我只有流泪。 Dia Allah yang peduli. 他是在乎我、关心我的上帝。 Pengobatan untuk kanker itu besar. 当然，要医治这个癌病的经费啊很大， Tapi begitu luar biasa Tuhan mencukupkan. 但是上帝奇妙的供应了我。 Saya sungguh bersyukur dan begitu terharu karena biaya yang begitu besar itu dari jemaat 我 juga 是 boleh 在 mendukung kami. 很感动，这么大的费用，我们的教会都能够供应， Allah yang peduli, Allah yang mencukupkan. 在乎我们、供应我们的上帝， Itu begitu nyata. Saudara. 已经很实际的显在我的生活里。 Ketika saya melihat galeri foto di HP saya, 当我看我手机里的一些照片， ada foto 7 tahun yang lalu. 就是7年前的照片。 Bahkan anak saya yang besar aja belum lulus SD itu. 我的大儿子都还没有小学毕业， Padahal saya sempat doa sama Tuhan, Tuhan kalau boleh papanya lihat dia lulus SD. 其实我祷告求神，让他的爸爸能够看到他的儿子小学毕业， Tapi ternyata tidak bisa. 但是还是没有办到。 Di foto itu, 在这个照片里， ketika
saya berdiri di sana 当我站在那里， sama dengan 2 anak. 和我2个孩子， Cuma satu pertanyaan saya, 我只有一个问题： Tuhan saya bisa gak jalani ke depan? 我能够前进吗？ Saya bisa gak mendampingi mereka? 我能够陪伴我这2个孩子吗？ Tapi kemudian saya melihat foto yang ini. 后来我又再看这个照片， 7 tahun berlalu, 7年后， Tuhan menjawab, 上帝回答了， bahwa saya bisa mendampingi mereka. 我能够陪伴他们。 Yang besar sudah lulus SMA, 大的已经高中毕业， yang bungsu sudah lulus SMP. 小的已经中学毕业。 Apakah karena kekuatan saya? 是我的能力吗？ Tidak. 不是。 Seringkali orang berkata, Bu Ros kuat ya. 好多人都说哇，Rose 传道很坚强。 Kadang saya mau jawab, enggak Bapak. 现在我要告诉你们，不是的， Enggak kuat. 我没有这个力量， Tapi Tuhan yang menguatkan. 但是神给我力量。 Tuhan yang peduli dan mencukupkan itu. 这一位在乎我、供应我的上帝， Dia yang menguatkan saya. 他使我坚固。 Sehingga ketika saya menoleh ke belakang, 当我回想， saya cuma bisa amazed kok Tuhan, saya bisa ya lalu masa-masa itu. 我实在很惊讶，我怎么能够度过那些日子呢？ Masa-masa yang berat itu. 这么大的问题， Tuhan hanya menjawab, kasih karuniaku cukup bagimu. 神回答我，我的恩典够你用。 Bapak Ibu Saudara, apa yang saat ini sedang kita alami? 我们现在面对的是什么问题呢？ Mungkin pergumulannya berbeda dengan yang saya alami. 当然，你的问题跟我的可能不一样， Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. 但是你要相信，我们的神从不改变， Dia Allah yang peduli. 他是在乎你的， Dia Allah yang mencukupkan. 他能够供应你，使你足够。 Dan bukankah itu sudah dibuktikan 这不是已经证实了吗？ ketika Kristus mengalami penderitaan 当基督 bagi kita. 面对这个痛苦， Dia telah mengalami semua itu sehingga dia paling mengerti ketika kita mengalami pergumulan yang berat, saudara. 因为基督经历了这个痛苦，所以他非常了解我们所面对的问题。 Dia sudah menanggung semua penderitaan yang tidak mungkin kita tanggung. 他已经把我们不可能担当的困难，他已经为我们担当了。 Di salib itulah 就是在这个十字架上， Kristus menyatakan bahwa dia merasakan apa yang kita rasakan. 基督会告诉我们，他能够感受到你所感受到的。 Sebesar dan seberat apapun krisis yang saat ini kita alami, 无论你的危机有多大， Kristus mengerti. 我们的基督明白， Kristus akan mencukupkan kita dengan kasih dan anugerahnya. 他以他的爱能够供应我们的需要。 Maka pagi ini datanglah kepada Kristus. 所以今天早上你们要来到基督那里， Dan kita juga bersyukur bahwa di dalam bulan keluarga ini, 我们也感谢主，在我们这个家庭夜， Allah yang peduli dan Allah yang mencukupkan itu menyatakan kasih-Nya melalui kehadiran saudara-saudara seiman. 我们在乎的上帝供应我们的上帝，借着我们的信徒， Seperti yang saya alami, 就像我经历的， begitu banyak orang yang mendoakan keluarga kami. 有这样多的人为我的家庭祷告。 Ketika ada seorang jemaat bilang, biasanya hamba Tuhan yang mendoakan jemaat. 有一个信徒说，普通来说是神的仆人为我们祷 Maka di 告， masa yang berat itu, 但是在我面对这个繁重的问题， jemaat itu berkata, izinkan kami yang mendoakan kalian, keluarga hamba Tuhan. 这个信徒告诉我，你允许我们信徒来为神的仆人祷告吧。
Dan saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kami dengan luar biasa melalui jemaat di tempat ini. 我是在感谢主，借着信徒们，上帝彰显了他这个伟大的爱。 Saudara, keluarga menghadapi krisis bersama dengan Tuhan. 一个与上帝面对危机的家庭， Baik bersama dengan keluarga kita di rumah, 还有和我们家里的人， pun juga dengan keluarga rohani yang Tuhan berikan. 也上帝赐给我们的属灵的家庭， Inilah orang-orang yang Tuhan tempatkan. 这就是上帝赐给我们的。 Dan pagi ini menutup khotbah saya ingin mengajak kita saling mendoakan. 今天结束我的讲道之前，我要大家彼此代祷， Sehingga kita semakin mengalami ini loh orang-orang yang Tuhan berikan untuk mendoakan kita. 使我们是在感受到上帝已赐给我们每一位弟兄姐妹能够为我们祷告。 Jika Bapak Ibu duduk bersama dengan keluarga, boleh dengan keluarganya 你 saling 若和家 mendoakan, 人一同做你一家人祷告， atau boleh mendoakan sampingnya, depannya, atau belakangnya. 或者你为你左右前后的人祷告， Doakan agar di tengah-tengah mungkin sedang masalah yang dihadapi, krisis yang dialami, tetap mengalami Allah yang peduli dan Allah yang mencukupkan itu. 使我们的信徒虽然面对各样的问题，但是他能够感受到在乎他、公义的他的上帝与他同在。 Silakan Bapak Ibu 1 menit mungkin ya saya beri waktu untuk kita boleh saling mendoakan. 给你们1分钟来彼此代祷。 kami sungguh dikuatkan ya Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan berkatilah anak-anak Buros, kesehatannya dan juga sekolahnya, pelayanan Buros. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin satu kesempatan yang jarang yang kita dapati untuk saling mendoakan. 这个是我们很少有这样的机会，能够这样的彼此代祷。 Kiranya dengan kesempatan ini boleh kembali mengingatkan dan menguatkan kita tidak pernah sendiri. 所以为了这件事，使我们想到，我们从不是单独一个人， Tuhan itu Allah yang peduli dan mencukupkan. 我们的上帝是在乎我们、供应我们的上帝。 Dan Tuhan juga memberikan keluarga rohani. 上帝也给你这个属灵的家庭， Terpujilah Tuhan. 我们感谢神。 Mari kita berdoa. 我们来祷告， Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. 天父啊，我们是在感谢你的真理。 Kami punya Allah yang tidak pernah berubah kasih dan anugerah-Mu. 我们拥有一个不改变的上帝。 Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang mencukupkan. 感谢神，我们拥有一位在乎、供应我们的上帝。 Terima kasih ya Tuhan karena kami punya keluarga. Kami punya keluarga rohani juga di GPM Beri Kemurnian ini. 主，我们感谢你赐给我们家庭，也赐给我们献道堂的这个大家庭。 Kami juga penuh dengan kelemahan, tapi memang tidak ada keluarga yang sempurna. 我们充满软弱，我们知道没有一个家庭是完美的。 Kami mau saling mendoakan, 我们愿意彼此代 mau 祷， saling menguatkan. 彼此坚固。 Dan kiranya Tuhan memberkati gereja ini. 愿神祝福我们的教会， Memberkati setiap keluarga yang ada. 赐福每一个家庭。 Ya kami boleh terus mengalami Tuhan di sepanjang hidup kami. 在我们一生中，我们能够常常时时刻刻经历主。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。
Kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi pujian nomor 297 KPPK, Kini Ku Dalam Keluarganya. Kita menyanyi ayat 1, ayat kedua, interlude, kemudian kita mengulang ayat yang kedua. Saling mengasihi, memperhatikan, kini ku dalam keluarganya. Dengan hangat menyambut kawanku, dengan kasih ku menginjilinya. Bersama-sama dengan Tuhanku, kini ku dalam keluarganya. Bersama-sama kita berjalan di dalam keluarganya, selalu bersamanya. Saling mengasihi, memperhatikan, kini ku dalam keluarganya. Kita bersama-sama bangkit berdiri menyanyikan ayat yang kedua. Sekalian, mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami
Allah kami adalah Allah yang peduli. Allah kami adalah Allah yang selalu mencukupi kebutuhan kami. Oleh karena itu kami datang kepadamu dengan permohonan. Ya Tuhan, kami kadang-kadang mungkin merasa sendirian ketika kami menghadapi pergumulan. Kami sadar bahwa sebagai orang Kristen kami pun tidak terlepas dari kesulitan. Tapi biarlah Tuhan mengingatkan bahwa ketika kami merasa sendiri, ketika kami merasa tidak ada yang peduli, ada Tuhan yang senantiasa peduli, memperhatikan, yang tahu segala kesulitan kami. Dan bahkan ada Tuhan yang membawa orang-orang, yang membawa sesama orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk memperhatikan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur akan Allah yang peduli dan juga jemaat yang juga memperhatikan. Ya Tuhan, tolong kami juga ketika kami merasakan kepedulian dari Tuhan, tolong kami juga belajar untuk peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Kami yang ada di gereja ketika kami adalah pengurus, tolong kami untuk belajar peduli pada orang-orang yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami untuk terus memperhatikan dan mendoakan mereka. Kami yang ada di persekutuan lingkungan, tolong kami untuk peduli dengan sesama anggota persekutuan lingkungan dan terus memperhatikan dan mendoakan mereka. Kami di dalam keluarga kami, tolong kami juga untuk peduli kepada keluarga kami, baik itu orang tua, saudara, maupun anak dan cucu. Tolong kami untuk senantiasa mendoakan mereka. Kami yang ada di masyarakat dan bahkan di tempat kerja, tolong kami juga untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Meskipun mungkin kami tidak terlalu kenal mereka, tetapi tolong kami untuk terus belajar mendoakan mereka, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan biar mereka juga mengenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang peduli, dan Tuhan yang mencukupi. Ya Tuhan, kami bersyukur Allah kami juga Allah yang mencukupi kebutuhan kami, meskipun kami menghadapi berbagai persoalan. Karena itu kami datang memohon kepadamu ya Bapa. Mungkin sebagian kami masih ada yang memiliki utang, mungkin kami ada pinjaman yang belum kami selesaikan, dan mungkin sebentar lagi jatuh tempo, dan kadang-kadang kami mungkin merasa waktunya kurang atau bahkan tidak tahu langkah apa lagi yang harus kami lakukan. Tetapi ya Tuhan, Allah kami adalah Allah yang peduli. Allah kami adalah Allah yang sanggup mencukupi. Karena itu kami datang kepada Tuhan. Kiranya Allah bermurah hati, membuka jalan, dan kiranya kami terus menaruh pengharapan dan percaya kami kepadamu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan tidak hanya kami, segala kebutuhan kami, tetapi gerejamu ini ke dalam tangan Tuhan. Gerejamu, GPMBRI tidak hanya ada di Kemurnian, tetapi juga tersebar di berbagai daerah, baik di kota maupun pedesaan yang ada di Indonesia. Dan bahkan mungkin ada di antara jemaatmu di tempat-tempat lain, di GPMBRI yang lain, yang memiliki pergumulan yang jauh lebih berat daripada yang kami hadapi. Ya Tuhan, kira Engkau Allah yang peduli itu, Allah juga yang mencukupi mereka, menyertai mereka, sehingga mereka pun bisa mengalami Tuhan yang mengasihi, mengalami Tuhan yang baik itu. Dan ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kami semua dalam tangan Tuhan. Ketika kami sudah mengalami kepedulian Tuhan, kecukupan yang dari Tuhan, kami juga bisa menyaksikan itu, memberitakan itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan kami ini. Sehingga mereka pun bisa mengenal dan mengalami Allah yang peduli di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Berkat Tuhan selalu cukup bagi kita. Saatnya kita akan mengucap syukur, memberikan persembahan pada Tuhan. Persembahan dapat diberikan pada kotak persembahan di depan ataupun di belakang. Bisa juga ditransfer ke rekening gereja, ataupun bisa scan QRIS yang ada di belakang bangku kursi saudara sekalian. Kita menaikkan pujian nomor 353.
kasih-Mu, dibaur di dalam darahnya, agar ku dijadikannya kudus. Senap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Seturut kehendak-Mu, kuasailah hidupku. Hatiku baik suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu. Dibasuh di dalam darah-Mu, agar ku dijadikannya kudus. Genap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Ya benar ya Bapa di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu peduli kepada kami. Pada saat kami mengalami hal-hal yang kami merasa kami tidak bisa hadapi, tetapi Tuhan Engkau Allah yang peduli, yang menolong kami, mengasihi kami dan membuka jalan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan, hari ini juga kami membawa persembahan ke hadapan Engkau. Kira Tuhan memuduskan, memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan di dalam gereja ini. Terima kasih ya Bapa atas semua berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan, kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, tuntunan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Saya akan membacakan beberapa pengumuman, tetapi sebelumnya kita mau menyambut ada beberapa yang baru pertama kali datang. Jadi bagi saudara-saudari yang baru pertama kali datang, nanti saya akan panggil namanya, silakan berdiri di tempat. Yang pertama ada 2 orang dari Belanda, mohon maaf kalau saya salah baca. Saudara Tun dan Lode. From Netherlands? Okay.
Terima kasih, silakan duduk. You may be seated. So we welcome you if you don't understand Indonesians. If you're still here next week, you are welcome to join us again. Thank you. Yang kedua ada saudara Ronald dan Iren. Apakah ada di atas? Ya, selamat datang. Silakan duduk. Sama juga jikalau saudara-saudari belum ada tempat ibadah dan masih ada sekitar sini, kita menyambut untuk datang. Ya. Oke, mari kita masuk ke warta. Yang pertama ada berita duka cita. Telah kembali berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Bong Siatmoy, umur 80 tahun. Beliau adalah nenek dari beberapa remaja di Persekutuan Remaja Sekolah Pelita. Jadi nenek dari Fernanda, Nando, Angel, Yansela, dan Darren. Telah meninggal tanggal 1 Agustus lalu dan telah dimakamkan tanggal 4 di TPU Pondok Rangon. Jadi majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan yang memberikan penguatan, penghiburan bagi keluarga. Kemudian yang kedua ada berita kelahiran. Silakan berikutnya. Jadi telah lahir Regan Othniel Willy, itu adalah anak kedua dan putra pertama dari jemaat kita, yaitu saudara Willy Sever dan saudari Marliana. Lahirnya itu tanggal 3 Agustus kemarin. Ya, jadi majelis jemaat mengucapkan selamat dan turut berbahagia bagi Willy dan Marliana. Baik, yang ketiga adalah mengenai bulan keluarga. Jadi secara khusus untuk 2 minggu lagi dari sekarang itu adalah ibadah intergenerasi. Jadi akan dilaksanakan ibadah minggu itu hanya 1 kali, yaitu jam 9.30. Ya, 24 Agustus itu ibadahnya 1 kali. Bukan minggu depan ya, minggu depan tetap 2 kali. 2 minggu lagi itu ibadahnya 1 kali dan ini ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, kita akan mengadakan persembahan secara tunai, jadi akan ada kotak persembahan di depan, dan seperti biasa nanti jemaat akan bergantian untuk maju ke depan. Ya, jadi 2 minggu lagi persembahannya itu kita maju ke depan, memberikan secara tunai. Yang kedua, untuk jemaat yang punya anak-anak dan membawa anak-anak kecil, itu diharapkan mereka sudah sarapan sebelum datang, dan kalau misalnya anak-anaknya masih kecil dan butuh ruang gerak, itu bisa dihimbau untuk ibadahnya itu di aula, jadi di lantai bawah, itu ada kesempatan untuk bisa bergerak. Kemudian berikutnya yang membawa kendaraan. Nanti kita akan ada ramah tamah keluarga besar, jadi makan bersama setelah ibadah itu di WJL. Ya, kita akan pakai yang biasanya tempat parkir yang di lantai 1. Oleh sebab itu, maka WJL 2 minggu lagi itu tidak bisa dipakai untuk parkir mobil maupun motor. Jadi disarankan parkir di tempat lain, kalau untuk mobil salah satunya itu bisa di City Walk, ya nggak terlalu jauh dari sini. Kemudian yang motor bisa di sebelah, ya di Percetakan Cahaya Harapan itu dikasih tempat space bisa untuk motor. Jadi ingat ya, untuk 2 minggu lagi, bukan minggu depan, 2 minggu lagi, karena WCL akan dipakai untuk ramah tamah bersama. Jadi untuk motor maupun mobil itu mohon jemaat untuk parkir di tempat lain. Oke, yang terakhir minggu depan itu pas 17 Agustus. Ya, pas 17 Agustus hari Minggu, jadi temanya juga masih berkaitan dengan kita dan tanggung jawab kita terhadap negara. Temanya itu adalah kewajiban kepada Kaisar. Yang membawakan firman adalah Pendeta Andreas Himawan dan ada 2 pertanyaan yang bisa menjadi refleksi kita. Silakan selanjutnya. Yang pertama, sebagai orang Kristen, apakah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara? Ya, tanggung jawab terhadap negara. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau tanggung jawab terhadap negara itu ternyata berlawanan dengan kesetiaan kita kepada Allah? Jadi itu yang akan kita pelajari minggu depan. Demikian warta pada pagi hari ini, ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.